berkumpul dalam satu room ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kajian ilmu poe Senin atau Kepoin yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin dari LDK KISI. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabiatnya, serta tidak lupa kepada kita selaku umatnya, semoga senantiasa mendapatkan syafaat darinya di lahir nanti. Amin. Baik, alhamdulillah. Insya Allah kita akan mengikuti agenda kajian ilmu Senin ini ya bersama dengan Ustadz Rizal ya, yang sudah kita ketahui semua ya. Ada juga di sini di room ini. Selamat datang ya kepada Ustadz Rizal yang sudah hadir di room ini. Mungkin sebelumnya barangkali teman-teman ada yang belum kenal gitu atau ingin mengenal lebih jauh ya mengenai profil beliau gitu ya. Enggak kepada panitia boleh di-share screen mungkin ya untuk CV-nya. Oke, baik, mohon maaf ya. Jadi kebetulan agendanya ya, yang pertama mukadimah, kemudian nanti ada tilawah, kemudian ada pemaparan materi, kemudian ada diskusi. Oke, baik. Sebelumnya mungkin kita buka dulu ya agenda. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk agenda selanjutnya yaitu pembacaan tilawah ya, yang insya Allah akan dilantunkan oleh Akhina Wildan Imamuddin. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla الذي باركنا حوله لنريه
من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira. Saya ucapkan kepada Akhina Wildan Imamuddin yang sudah memimpin dan melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dapat memberikan keberkahan ya untuk pertemuan atau kajian kita kali ini, dan juga semoga beliau mendapat pahala dan juga umumnya kepada kita semua yang mendengarkannya. Baik, alhamdulillah acara yang kedua sudah dilaksanakan, yaitu tilawah. Kemudian kita menginjak acara selanjutnya, yaitu materi. Tapi sebelumnya mungkin kita perlu kenal terlebih dahulu gitu ya, untuk profil dari Ustadz Rijal ini ya. Berikan kajian pada malam hari ini. Ya, berikut sudah ada ya, dari panitia sudah memberikan share screen ya, kurikulum kita. Baik, akan saya bacakan dulu ya, karena barangkali ada yang belum kenal gitu. Kata kenal maka ta'aruf gitu ya. Ya, nama beliau Muhammad Rijal Wahid Muharram ya, MPD. Ya, profil beliau ini ya sebagai trainer pertama, kemudian kedua sebagai dosen, dan juga ketua Yayasan Baca Tasikmalaya. Baik, untuk pendidikan formal ya, untuk yang sebelumnya itu ya bisa dibaca oleh teman-teman semua ya. Saya akan bacakan yang dua pendidikan formal terakhir gitu ya. Itu S1 beliau itu di Universitas Pendidikan Indonesia kampus Tasikmalaya ya, masih tetangga dengan itu ya. Kemudian S2-nya juga masih di Universitas Pendidikan Tasikmalaya, mengambil sekolah pasca sarjana ya, atau S2. Nah, beliau juga itu lulusan terakhir itu di 2018. Untuk kontak dan juga sosial media bisa dilihat oleh teman-teman semua ya. Mangga boleh dicatat juga, barangkali ingin konsultasi ataupun menanyakan lebih gitu ya. Boleh, itu ada emailnya juga. Kemudian pengalaman organisasi beliau ya. Ada pendidikan non formal juga. Yang pertama sekolah Al-Quran Al-Akhlak Bandung ya. Itu lulus 2004. Kemudian pondok pesantren Asy-Syafi'iyah ya, itu dari 2004 sampai 2007. Kemudian yang terakhir itu dari 2007 sampai 2010, yaitu di pondok pesantren Al-Mubarok. Kemudian ini pengalaman organisasi luar biasa ya. Beliau sangat aktif ya, dulu sebagai mahasiswa ya ini ya, di BEM ya. Ini namanya BEM Rema UPI ya, kampus Tasikmalaya. Sebagai presiden mahasiswanya, insya Allah. Kemudian di himpunan juga beliau aktif ya, Himpunan Pendidikan Dasar SP3 UPI ya, sebagai ketuanya juga. Ini 2015 sampai 2016 ya. Kemudian dan yang terakhir 2015 sampai 2019 yaitu Gerakan Pembudayaan Minat Baca Jawa Barat. Insyaallah ya. Kemudian yang terakhir ini ada pekerjaan beliau dari 2018 sampai sekarang di kampus UPI Tasikmalaya sebagai dosen, dan juga di sama ya 2020 sampai sekarang Solusi Indonesia Berdaya itu sebagai direktur utama. Ya, itu ya untuk CV dari Ustadz Rijal. Sekarang mungkin ya perlu diingat ya bahwa
agenda Kepoin kali ini mengusung tema ya, mengurai indahnya Isra Mi'raj dengan iman dan takwa. Ya, Masya Allah ya, untuk temanya luar biasa ya. Mungkin nanti bisa menjadi perhatian untuk teman-teman ya, bisa apa ya, memberikan selayang pandang gitu. Jadi supaya terarah ya nanti kajiannya bahwa ini mengenai Isra Mi'raj. Dan karena mungkin masih hangat juga ya, sekarang kan masuk bulan Syaban, tapi alhamdulillah masih hangat untuk agenda Isra Mi'raj karena tanggal 27 kemarin ya. Sekarang berarti masih hangat lah gitu ya, masih awal-awal Syaban gitu. Nah, perlu diketahui juga untuk teman-teman ya yang ingin nanti saat pemberi, jika ada yang ingin bertanya ya, ataupun sudah sudah menemukan pertanyaan ya, boleh ditulis dulu di kolom chat ataupun ya nanti insya Allah akan dibacakan ya. Baik, barangkali ini sudah ada ya Ustadznya ya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana Ustadz kabarnya? Baik? Alhamdulillah, meskipun 1 minggu kemarin agenda cukup padat, tapi alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya baik juga ya. Ini kita sama-sama namanya Rijal ya, Masya Allah. Iya, ya saya juga, aduh, lupa belum perkenalan, astagfirullah. Ya, perkenalan, perkenalan dulu ya, mungkin ya. Nama saya juga sama-sama pakai sama Ustadz Rijal Pamungkas. Ya, mungkin Ustadz juga sudah siap ya untuk memulai kajian di agenda KPU ini. Allah, saya itu 7 nih nanti ya Richard. ya ya, ya. Oke, jadi intinya teman-teman nanti kalau udah ada pertanyaan boleh dicatat ya. Terus nanti ini kan waktunya 70 menit penyampaian materi. Barangkali Ustadz ada lebihnya ataupun nanti dimasukkan saja ke sesi diskusi. Baik, Mangga saya serahkan kepada Ustadz Rijal untuk memaparkan materinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya ini cukup terdengar jelas atau kecil terdengarnya? Agak kecil Ustadz. Begini, apakah suaranya cukup jelas? Nah, sekarang sudah jelas. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alim. Alhamdulillah, ikhwati fillah semua, ikhwati iman, saudaraku sekalian, di malam hari ini kita bisa bertemu dan bersilaturahim. Sesungguhnya karena Allah lah kita digerakkan untuk bisa bertatap muka meskipun dalam dunia maya. Tetapi pertemuan-pertemuan kita dalam dunia maya ini adalah pembuktian bila kita melihat tanda-tanda atau ayat-ayat kauniyah yang Allah simpan di dalam pandemi COVID-19 ini. Kita bisa mengambil hikmah bahwa meskipun begitu aktivitas kita masing-masing di rumah masing-masing, nah, tetapi Allah mendorong hati kita untuk bisa hadir. Nah, jadi meskipun tidak bertatap muka, tetapi hati kita mudah-mudahan berada di dalam satu majelis yang sama. Apakah itu mungkin bisa? Bisa, begitu ya. Ketika kita fokus, meniatkan diri karena Allah, meniatkan diri untuk menuntut ilmu, dan mendapatkan banyak keberkahan-keberkahan,
Karena bisa jadi hal-hal yang baik yang kita dapatkan itu tidak sekedar apa yang kita dapatkan melalui penginderaan mata atau melalui penginderaan telinga atau melalui penginderaan alat-alat peraba dan indera kita semua. Tetapi bisa jadi kelebihan-kelebihan yang bisa kita dapatkan itu adalah kelebihan atau hikmah dan berkah yang didapatkan dari kita mengaktifasi hati kita semua. Ketika orang-orang barat, ketika orang-orang katakanlah non-muslim, mereka hanya menggunakan pengindraannya saja untuk melihat alam semesta, berbeda dengan kita semua. Para umat Islam yang tidak sekedar dengan menggunakan indrawi saja, tetapi juga dengan mengobjektifikasi melalui fakultas-fakultas jiwa atau fakultas-fakultas hati. Yang ini bila dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, disampaikan bahwa ada hal-hal yang itu tidak bisa dilakukan oleh fakultas lainnya. Ya, jadi nggak bisa dilakukan oleh mata, oleh telinga, oleh peinderaan peraba, penciuman, dan lain sebagainya. Yang hanya bisa dilakukan oleh fakultas hati. Adalah apa? Adalah dengan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang berdoa dengan khusyuk, berdoa dengan sebenar-benarnya berdoa, maka dia mengaktifasi hatinya, dia berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu kemudian Allah memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Itu bukan perkara amal-amal dari fakultas di luar jiwa atau di luar hati begitu. Maka daripada itu, bagaimana kita meluruskan niat, ya, bersama-sama memfokuskan diri menuntut ilmu adalah salah satu cara kita mendapatkan ziyaratul khair, berkahan atau kebaikan yang senantiasa bertambah di setiap waktunya. Kita juga senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok panutan alam, sosok teladan yang tentunya senantiasa menjadi motivasi untuk kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya di malam ini. Ya, saya bersama dengan moderator Kang Rijal ya, dan juga seluruh peserta di malam hari ini yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Di malam hari ini saya akan memulai dengan satu ayat ya, yang sebagaimana masyhur digunakan ketika kita memperingati tentang Isra wal Mi'raj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurihu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun karim fil kitabil mubin. Apa yang kemudian tadi saya sampaikan dalam surah Al-Isra ayat 1, yang artinya adalah kita melihat ini menarik. Mengawali dengan Maha Suci Allah, dengan kalimat tasbih. Nanti kita sama-sama coba untuk perdalam tentang makna ini. Yang dilanjutkan yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, jadi kita lihat begitu ya, perjalanan pada suatu malam, alladzi asra bi'amdi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan yang kita bisa disebut adalah perjalanan horizontal begitu ya. Nah, pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari apa? Ini menarik ya. Min ayatina, dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Shadaqallahul azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik saudaraku sekalian, ikhwati fillah semuanya, mudah-mudahan Allah berkahi dalam diskusi kita di malam ini, dan insya Allah saya akan coba untuk mengajak kita semua ya di malam ini bersama-sama bertadabbur,
bersama-sama bertafakur dan bersama-sama bertazakkur. Nah, kita akan coba untuk memulai ya, karena malam ini adalah spesial, edisi spesial tentang kita membicarakan tentang Isra ya, wal Mi'raj begitu ya, gitu. Nah, ikhwati iman semua, ketika kita berbicara masalah Isra wal Mi'raj begitu, kita bisa mengetahui bahwa perjalanan Isra Mi'raj ini itu adalah perjalanan yang apa namanya? Memiliki dua konteks perjalanan atau dua arah begitu. Yang pertama adalah Isra, di mana Isra ini adalah perjalanan secara horizontal yang tadi disebutkan begitu ya. Nah, dari Mekah Al-Mukarramah kepada kemudian Baitul Maqdis. Ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1 tadi yang disampaikan begitu kepada ikhwati iman semuanya. Nah, kemudian kita lihat ya dalam perkara perjalanan Rasulullah SAW lakukan perjalanan di malam hari itu. Nah, Rasul itu melakukan perjalanannya ya tidak tidak dengan keadaan tidak sadar atau bukan suatu mimpi, tapi perjalanan yang di mana di sana Rasul secara sadar ya suatu bentuk apa namanya perjalanan horizontal dari Al-Makkah ke Baitul Maqdis. Nah, lalu yang kedua adalah Mi'raj. Setelah dari Makkah ke Baitul Maqdis, lalu Rasulullah SAW menjalani perjalanan spiritual dari Baitul Maqdis atau Al-Quds itu berangkat ke Sidratul Muntaha. Nah, ini antum bisa nanti membuka surah An-Najmu ayat 13 sampai 18. Ya. Nah, di sini dijelaskan tentang bagaimana kemudian perjalanan Rasulullah SAW ya sampai kepada langit ketujuh yang biasanya setiap tahun ya kita sama-sama mengkaji ini tentang pertemuan-pertemuan Rasul dengan para nabi ya sampai pada akhirnya Rasul diberikan oleh-oleh yang Allah berikan kepada Rasul yang sampai sekarang kita sama-sama jalani, yaitu salah satunya adalah sholat. Nah, saya akan mengajak kepada kita semua untuk bertadabbur dan mengambil hikmah ya tentang hal-hal apa yang bisa kita petik dari momentum Isra wal Mi'raj ini ya. Karena biasanya kalau berbicara secara khusus tentang misalnya konteks apa saja yang kemudian Rasul itu jalani bertemu dengan Nabi siapa dan sebagainya, itu biasanya setiap tahun ya kita sama-sama mengikuti pengajiannya yang tidak jauh mengkaji tentang hal-hal tersebut. Nah, mudah-mudahan ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dan ini menginspirasi kita semua. Yang pertama adalah kita lihat ya bahwa ketika berbicara masalah Isra wal Mi'raj, kita akan ketahui terlebih dahulu tentang alasan apa yang kemudian atau sejarah dan peristiwa apa yang terjadi sebelum adanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, ketika Isra wal Mi'raj ini katakanlah dilaksanakan atau terjadi ya di bulan Rajab, meskipun tanggal dan waktunya itu masih berselisih paham, namun sebagian memang menyatakan adalah di waktu yang kita peringati kemarin begitu ya, di akhir bulan Rajab begitu. Nah, ketika sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj ini, kita sama-sama pahami bahwa terjadi suatu peristiwa yang sungguh menyedihkan atau yang membuat sedih, sehingga itu disebutlah sebagai suatu tahun kesedihan atau disebut dengan Amul Husni. Tahun-tahun kesedihan ini adalah tahun-tahun yang dialami oleh seorang kekasih Allah. Ya, bayangkan kita ini ya bukan katakanlah ya masih jauh dari bahkan apa namanya levelnya sangat-sangat jauh dari level sebagai seorang kekasih Allah, tetapi ketika sedikit kita dapatkan ujian, kita mengeluh seperti kita yang satu-satunya paling dicintai Allah. Begitu kan? Nah, ketika kita menghadapi ujian, begitu kan, coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW yang sudah jelas mendapatkan
telaga Al-Kautsar di surga, yang sudah jelas ya, termasuk dalam bagian nabi dan rasul ulul azmi begitu, dan yang sudah jelas juga sebagai suatu atau seorang yang menjadi kekasih Allah, tetapi ternyata logika mencintai begitu ya, antara logika langit dan logika bumi itu sangatlah berbeda. Nah, meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih Allah, ya, namun dalam perspektif ini tidak sekedar kita pandang dengan perspektif penginderaan atau rasa kita di dunia saja, tetapi bagaimana kita berbicara masalah logika langit. Nah, sebelum peristiwa Isra Mi'raj, terjadilah tahun kesedihan. Kenapa? Nah, tahun kesedihan itu ditandai dengan yang pertama meninggalnya Abu Thalib, ya. Nah, Abu Thalib itu pada tahun ke-10 sejak kemudian kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tepat beberapa tahun ya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Madinah. Nah, ketika kita bicara kenapa sih ya Abu Thalib itu menjadi bagian yang katakanlah alasan yang sangat kuat membuat akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersedih begitu. Nah, ini jelas disampaikan oleh Rasulullah SAW, manalat mini Quraisy syai'an akramuhu hatta mata Abu Thalib. Jadi orang-orang Quraisy ini ya, dia itu nggak pernah berani mengganggu Rasulullah SAW ya sebelumnya sampai kemudian ketika Abu Thalib itu meninggal. Nah, jadi kita lihat Abu Thalib di dalam perkara dakwah itu ya sebagai seorang penjaga Rasulullah SAW, meskipun sampai pada akhir hayatnya Abu Thalib ya memang tidak mendapatkan tidak mendapatkan hidayah begitu ya, hidayah untuk masuk Islam. Nah, yang berikutnya ya, ikhwati fillah semua, ikhwati iman semua yang dirahmati Allah, setelah Abu Thalib itu ternyata tidak berhenti di situ ya. Tidak berhenti di situ. Karena apa? Karena selanjutnya Rasulullah kehilangan Sayyidatina Khadijah begitu. Nah, ya Rasul kehilangan Sayyidatina Khadijah. Kita lihat bahwa Sayyidatina Khadijah itu adalah ya sosok yang sangat membantu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai macam katakanlah tantangan dakwahnya begitu. Nah, tadi kita ya baru Sayyidatina Khadijah. Jadi Sayyidatina Khadijah ketika Abu Thalib itu meninggal ya di tahun ke-10 Hijriah, lalu bayangkan belum juga selesai, belum juga 40 hari ya, menurut sebagian para ahli sejarah itu plus 1 bulan ditambah 5 hari. Nah, Rasulullah SAW itu kehilangan Sayyidatina Khadijah. Bayangkan ya, seseorang yang membantu Rasul begitu ya, yang bahkan memberikan hartanya dan banyak pengorbanannya itu meninggalkan Rasulullah SAW untuk selama-lamanya. Nah, bagaimana rasakan bila kita rasakan kehilangan sosok yang paling kita cintai begitu, dan ini kehilangan dalam waktu yang sangat dekat. Nah, namun kita melihat ya, ternyata memang ketika sosok-sosok orang-orang yang beriman ya, sosok-sosok orang yang kemudian itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, caranya itu memang adalah dengan adanya ujian gitu. Dari Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in dari ayahnya, ia berkata, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Ya. Gitu. Jadi ditanyalah kemudian gitu kan, "Ya Rasulullah, gitu, ayun nasi asyaddu bala, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Lalu Rasulullah SAW itu kemudian menjawab, para nabi kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Jadi yang mendapatkan ujian paling berat itu
Lalu kemudian yang semisal dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Gitu. Apabila agamanya begitu kuat, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan yang hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, kita bisa lihat hikmah dari sini. Ya, jadi ketika kita berbicara masalah tahun kesedihan yang dialami oleh Rasulullah, maka ini berbicara juga tentang ujian. Nah, dan berbicara masalah ujian, begitu kan? Ya. Nah, ketika kita berbicara masalah ujian, maka kita lihat bahwa ternyata ujian itu yang paling berat itu diserahkan kepada Nabi, ya, dan semisal dan semisalnya. Saat kemudian kita memiliki agama yang kokoh, keimanan kita kuat, maka ujian itu berbanding lurus begitu ya, gitu kan, dengan kadar keimanan kita. Saat keimanan kita ini lemah, maka ujian pun selaras dengan kadar keimanan kita itu, begitu. Nah, maka dalam perkara-perkara ini, ya seorang mukmin tentu melihat ya kacamata ujian tidak sekedar dari kacamata nafsu. Ya, jadi kalau kita menggunakan kacamata nafsu itu, ya dapat misalnya ujian yang sedikit kita ngeluh, ya dapat ujian yang pokoknya yang buat kita nggak enak, kemudian kita mengeluh. Itu kalau kita menggunakan kacamata nafsu. Tapi kalau kita menggunakan kacamata iman, ya bagaimana kita menggunakan kacamata iman, maka sesungguhnya semakin besar ujian, maka akan semakin besar hadiah dalam tanda kutip ya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nah, maka daripada itu kita lihat ketika tahun kesedihan ini dialami oleh Rasul, bahkan ketika Rasul itu hijrah ke Taif lalu dilempar begitu ya, katakanlah Rasul oleh para penduduk Taif sampai begitu kan malaikat itu hendak untuk memangku ya salah satu bukit untuk dilemparkan kepada para penduduk Taif, lalu Rasul hanya menjawab karena para penduduk Taif ini tidak tahu atau belum mengenal Islam, maka didoakan oleh Rasul suatu saat para penduduk Taif akan mengenal Islam. Nah, jadi ini yang pertama. Kita bagaimana memahami bahwa kesedihan ini selaras dengan suatu bentuk ujian, karena kesedihan adalah juga suatu musibah, dan ujian dalam kacamata kita sebagai seorang yang beriman adalah keselarasan ya dengan kadar keimanan kita. Kalau ujiannya sederhana, maka dalam tanda kutip ya, kadar keimanannya pun itu selaras dengan itu semuanya. Kalau kita merasa ujian kita semakin berat, ya, maka kita perlu juga harus yakin bahwa kadar keimanan kita itu pun selaras dengan katakanlah kadar ujian-ujian itu. Nah, baik ikhwati fillah semua, pasca kemudian proses tahun kesedihan itu, nah, lantas kemudian terjadilah ya momentum Isra wal Mi'raj ini. Ya, momentum Isra wal Mi'raj ini. Nah, ketika bicara masalah Isra wal Mi'raj ini, ada hal yang menarik ya, yang tadi kita coba untuk telaah dalam ayat 1 surah Al-Isra itu. Yang pertama adalah bahwa ayat tersebut itu diawali dengan tasbih ya, gitu. Nah, apa itu tasbih begitu kan? Tasbih itu adalah bentuk masdar dari sabaha yusabbahu tasbihan, begitu ya. Jadi pada intinya adalah mensucikan Allah. Mensucikan Allah yang dimana kemudian mensucikan Allah dari segala macam keburukan. Nah, penggunaan kalimat tasbih ini pun ya, ini pun digunakan di dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 ya. Silakan coba dicek, atau juga di dalam surah Yusuf ayat 108 begitu ya. Nah, jadi ketika biasanya berbicara dan menyingkap suatu tanda-tanda kekuasaan Allah, begitu kan? Nah, biasanya disertai juga dengan kalimat-kalimat tasbih ini. Nah, salah satu kemudian maknanya adalah kita mensucikan Allah dari segala macam keburukan, dari segala macam kekurangan, ya.
Dan sejatinya ketika melihat suatu tanda-tanda kekuasaan Allah, seharusnya itu membuat berbicara masalah kalimat tasbih, tadi sudah saya sampaikan ya, tentang bagaimana kalimat tasbih ini memiliki korelasi ya dengan surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbicara tentang relevansi antara tazakur dan juga tafakkur, antara berzikir kepada Allah dan juga kita senantiasa berpikir. Ya, saat kita berdiri, saat kita duduk, saat kita berbaring, kita melihat kekuasaan Allah, alam semesta, ketika pagi, ketika malam, begitu ya. Di setiap waktunya kita seraya berzikir, kemudian kita senantiasa juga berpikir. Nah, berpikir dan berzikir ini seraya kemudian kita bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah dari segala sesuatunya. Nah, yang berikutnya adalah kita bisa lihat juga begitu di dalam surah Al-Isra ayat 1 tersebut begitu ya. Allah perlihatkan tanda-tanda. Allah perlihatkan tanda-tanda. Nah, ketika kita bicara konteks tanda-tanda begitu ya, ayat-ayat Allah begitu atau tanda-tanda yang Allah tunjukkan di dalam proses Isra Mi'raj tersebut. Nah, artinya ya kita perlu lihat ada ayat-ayat yang sifatnya qauliyah, ayat-ayat yang sifatnya kauniyah begitu. Nah, ketika kita bicara masalah ayat-ayat kauniyah, begitu kan, berbeda dengan ayat-ayat qauliyah ya, yang notabene adalah sudah jelas kita baca dalam bentuk ayat-ayat Al-Qur'an begitu yang senantiasa kita tadaruskan, tadaburkan, tafakurkan dan seterusnya. Nah, namun ayat-ayat kauniyah begitu kan, ini adalah ayat-ayat Allah ya yang menyebar atau yang tersebar di alam semesta ini, yang ini tidak mungkin bisa kita baca, nggak mungkin kita bisa iqra begitu ya, baca tentang ini gitu kan, bila kita tidak menggunakan akal. Namun tidak sekedar akal ya, tetapi juga bagaimana kita menggunakan hati dan iman kita. Maka kita bisa melihat dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ya, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang peristiwa ini, maka kita bisa melihat salah satu sahabat yang langsung percaya kepada Rasul itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga kemudian Sayyidina Abu Bakar tersebut mendapatkan gelar sebagai As-Siddiq, begitu ya. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pertanyaannya adalah apakah misalnya begitu kan ketika para kafir Quraisy mengolok-olok begitu ya, bahwa Rasul ini adalah pembohong dan seterusnya, bahkan sampai meminta membuktikan begitu apakah peristiwa itu benar atau tidak, langsung percaya, langsung yakin ya apa yang disampaikan dan dijalani oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah kok kenapa Sayyidina Abu Bakar ini bisa percaya? Nah, inilah menarik begitu. Kita kenal bahwa Sayyidina Abu Bakar adalah salah satu sahabat keturunan Quraisy yang memiliki bahkan sebelum Abu Bakar ini memeluk Islam, ya, dia adalah kalangan pedagang dari kaum terpandang. Orang-orang datang kepada Abu Bakar sekedar untuk meminta apa, ya, menghormatinya begitu, dan Abu Bakar dikenal memiliki wawasan yang luas. Nah, maka menarik nih, ya, ketika ada sesuatu yang sifatnya nasional seperti tidak mungkin ya, tetapi ternyata Sayyidina Abu Bakar itu mendahulukan dan mempercayai Rasulullah SAW begitu. Inilah perbedaannya ketika akal ya itu dihadirkan dengan iman, dengan keyakinan. Saat seseorang itu memiliki antara keselarasan antara akal ya, nah iman, maka muncul kemudian suatu karakter seperti dalam surah ya. Dalam surah Fatir ayat 28 itu disebutkan bahwa sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Jadi semakin kita berilmu, semakin banyak tahu, semakin kita banyak ilmunya,
seharusnya apa? Seharusnya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itulah dihadirkan dengan sangat menarik oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika menghadapi suatu realitas bahwa Rasul menjalani suatu perjalanan spiritual yang oleh akal tidak bisa dicerna, tetapi yang namanya oleh iman dan oleh hati. Perjalanan Isra wal Mi'raj, ya, selain perjalanan-perjalanan yang sifatnya adalah perjalanan spiritual, tetapi yang pasti Isra wal Mi'raj itu adalah perjalanan yang menguji tentang keimanan dan keyakinan kita. Ya, syukur ya kita, Kang Rijal dan kita semua ini hidup di masa sekarang ya, gitu kan. Nauzubillah, kita jangan, ya nggak kebayang kalau zaman-zaman ketika dulu di zaman Rasul itu, bagaimana kemudian keimanan dan keyakinan kita itu betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ragam cobaan. Tuh. Nah, jadi apa yang kemudian bisa kita dapatkan ya? Nah, Ana mencoba untuk ngambil 3 hikmah yang kita dapatkan dari peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Ya, yang mudah-mudahan ini bisa memberikan kepada kita suatu kefahaman, begitu ya. Nah, yang pertama, sama-sama pahami bahwa Isra Mi'raj itu melahirkan penugasan ya untuk kewajiban kita melaksanakan sholat, gitu. Jadi sholat, begitu kan, bagaimana prosesnya dari langit paling pertama pertemuan Nabi Adam gitu ya, sampai kemudian langit yang paling atas gitu kan, bertemu Nabi Ibrahim dan seterusnya sampai kepada Sidratul Muntaha. Lalu terjadilah proses katakanlah dialogis begitu antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Nah, yang kita yakini dengan keimanan kita sampai disebutkan dalam beberapa sumber begitu ya, tentang pada awalnya perintah sholat itu 50 rakaat begitu ya. Naik turun Rasulullah SAW, kemudian pada akhirnya sampailah ke dalam 5 waktu, bukan 50 rakaat ya, 50 waktu begitu. Nah, sampailah kepada 5 waktu yang saat ini kita jalankan. Nah, kalau kita bisa lihat ya, sholat itu sejatinya adalah suatu perkara yang itu sebagai oleh-oleh ya, kalau saya sebut itu, atau hadiah dari langit ketujuh, dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ya secara sempurna untuk umat muslim. Begitu. Bayangkan sekarang begini, ini kita pakai logika sederhana saja. Misalnya kita memiliki perjalanan ke luar negeri, ya Arijal Pamungkas nih ya, jalan-jalan ke Korea Selatan atau ke Jepang. Nah, ketika Rijal ini pergi ke Jepang atau ke Korea Selatan, nah lalu dari situ, gitu kan, Rijal ini beli oleh-oleh ya, beli gantungan kunci aja, beli sekedar gantungan kunci saja begitu. Nah, setelah misalnya beli gantungan kunci, bawa ke teman-temannya di Indonesia, dibagikan kepada teman-temannya di Indonesia. Nah, misalnya diterima oleh siapa di sini, misalnya oleh Ramadan misalnya, gitu kan, atau oleh Risa, atau oleh Erin, atau oleh Ike, oleh Zafira dan semua teman-temannya, gitu kan. Dapat gantungan kunci saja misalnya, yang itu tertulis asalnya dari Korea Selatan atau dari Jepang, begitu kan. Rasanya kayak gimana? Kayaknya kita tuh seneng banget, ya kan? Punya hadiah atau punya oleh-oleh yang dibawakan oleh teman kita yang berangkat dari luar negeri. Ya, bahkan kemudian mungkin kalau ketemu teman-teman lain yang tidak mendapatkan hadiah tersebut, kita menyampaikan bahwa ini loh saya dapat hadiah, dapat oleh-oleh, ini asli gantungan kunci made in Jepang. Ya, atau misalnya Rijal ini main ke Eropa, ke Turki. Di Turki itu beli sendal jepit ya, gitu buat oleh-oleh gitu kan. Nah, yakin ini ketika dibawa ke Indonesia, pakai sendal jepit itu ya, dikasih ke teman-temannya, pasti teman-temannya akan bangga pakai sendal jepit itu. Ya, ini sendal jepit made in Turki, ini hadiah dari Rijal, begitu kan. Kenapa? Karena apa?
Karena temannya tahu, ya, sendal jepit yang dikasih oleh Rijal adalah bukan sendal jepit biasa, suatu barang, suatu hadiah, ya, yang itu diberikan atau didapatkan berasal dari negara Turki, sehingga dia bangga, ya kan? Masuk ya? Dia senang, dia bahagia, dia bangga punya oleh-oleh, punya sendal jepit made in Turki, padahal cuma sendal jepit gitu, ya. Nah, sendal jepitnya pun ada tulisannya, begitu kan ya? Apa namanya, sendal jepit, terus tulisannya dilarang dicuri misalnya ya, atau apapun itulah misalnya. Nah, kita bangga meskipun itu hanya sendal jepit, gitu kan. Nah, sekarang kita bayangkan, ya, ini cara saya membangun kebermaknaan ya di dalam kita menikmati sholat kita. Nah, sholat yang kita alami atau sholat yang kita peragakan, Allahu Akbar, takbiratul ihram, begitu kan. Kita ruku, kita sujud, sampai kemudian kita tasyahud akhir, dan kemudian semua gerakan-gerakannya. Ya, gerakan-gerakan sholat itu adalah gerakan-gerakan yang kalau saya sebut itu bukan gerakan-gerakan dunia, tapi gerakan oleh-oleh dari langit ketujuh. Ya, yang notabene gerakan sholat yang kita katakanlah peragakan atau gerakan sholat yang kita lakukan ya selama 5 waktu dan juga dalam sunnah-sunnah yang lainnya, itu adalah gerakan-gerakan yang sama seperti yang dilakukan oleh para nabi dan rasul ketika berjamaah dengan Rasulullah SAW di langit begitu, ya, tidak di bumi begitu kan. Lantas itu dibawa katakanlah ke dunia, ya, lalu sampaikanlah kewajiban sholat dan dilaksanakanlah kewajiban-kewajiban sholat ini. Makanya kadang saya berpikir begitu kan, satu sisi saat kita baca Al-Quran, kita baca, Masya Allah, misalnya saat kita baca salah satu surat, ini adalah firman Allah, ya, bukan tulisan makhluk, tetapi adalah firman dari Zat yang Maha Kuasa, yang bisa kita baca cukup dengan penginderaan kita saja, tidak perlu kita misalnya seperti Rasulullah saat menerima firman Allah begitu ya, kita cukup baca saja. Apa yang kita baca dalam Al-Quran itu sejatinya adalah kita merasakan Allah sedang menasihati kita, menyampaikan kepada kita supaya kita menghadirkan rasa, katakanlah ya, semangat dalam melaksanakan sholat, begitu kan ya, dan ragam-ragam aktivitas ibadah dan sunnah lainnya. Kita lihat bahwa ini ada oleh-oleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai oleh-oleh Rasulullah SAW dalam melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Ya. Nah, dan gerakan-gerakan yang kita lakukan itu adalah gerakan-gerakan yang bahkan Nabi dan Rasul pun ya itu melakukannya, gitu. Melakukannya ya ketika berjamaah dengan Rasul saat perjalanan Isra Mi'raj. Nah, jadi ya, nah makanya misalnya ya, rasakanlah bahwa sholat itu tidak sekedar masalah perkara-perkara ritual saja. Nah, seperti suatu cerita ya, ke suatu perang namanya perang Zatul Riqah. Jadi ada perang yang dimana kala itu ya, pasca perang Zatul Riqah ini, Rasulullah SAW ini beristirahat di sebuah lembah. Nah, ketika pas itu bayangkan masuk malam hari begitu, Rasulullah kemudian bertanya kepada para sahabatnya, ya, wahai para sahabat, siapa yang akan berjaga di malam ini? Nah, lalu kemudian ada dua orang sahabat yang menyahut, Abad bin Bishri dan juga Amr bin Ash. Ya, Abad bin Bishri dan juga Amr bin Ash. Mereka menyahut, wahai Rasul, biarkanlah kami yang menjaga begitu, menjaga malam ini. Nah, Abad bin Asad itu begitu kan. Nah, lantas begitu kan berbincang mereka berdua. Nah, seperti ini. Nah, kata Abad begitu kan kepada Amr bin As, wahai Amr begitu ya. Kalau bahasa kita begini,
daripada misalnya kita jaga duaan, ya, tapi jaga duaan ini malah sama-sama ngantuk nantinya, lebih baik misalnya kamu tidur duluan, nanti saya kemudian nyusul, atau kamu tidur, berjaga. Nanti saat saya tidur, kamu bagian berjaga. Nah, kalau kemudian Abbad bin Bisri itu dia terjaga dan Amr bin As itu tidur, nah Abbad bin Bisri ini mengisi waktunya dengan, ya, jadi sambil menjaga malam itu Abbad bin Bisri sambil melakukan sholat. Nah, namun apa yang terjadi gitu ketika Abbad bin Bisri itu, ya, dia selesai melaksanakan sholatnya atau saat melaksanakan sholatnya, ternyata ada katakanlah kafir Quraisy, ya, atau lawan saat perang Zaturiko itu yang menguntit sampai kepada lembah tempat istirahat Rasul. Dilihatlah, ya, Abbad bin Bisri ini sedang sholat, lantas Abbad bin Bisri ini dipanah, ya, dipanah begitu kan oleh katakanlah kafir itu begitu kan, dipanah. Namun apa yang terjadi? Ternyata Abbad bin Bisri begitu kan, saking khusyuknya, ya, panah tersebut menancap ketika sudah takbiratul ihram, satu tertancap. Ketika ruku tertancap lagi. Ketika misalnya sujud tertancap lagi. Lalu setelah selesai, ya, Amr bin As kemudian melihat begitu kan, katakanlah Abbad bin Bisri ini tertulah kemudian kepada Abbad bin Bisri, kenapa wahai Abbad, ya, katakanlah tidak membangunkan gitu. Nah, lalu Abbad bin Bisri menyampaikan bahwa sesungguhnya aku ini sedang sholat dan aku sedang menuntaskan bacaan-bacaan sholatku. Nah, kita bisa lihat, ya, ketika sholat itu dijadikan memang suatu perkara untuk menghadirkan kekhusyuan, maka sejatinya perkara-perkara urusan dunia ini akan hilang dari katakanlah pikiran-pikiran kita. Hilangnya bukan kemudian merasa sejuk, merasa khusyuk, karena kita yakin, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menuntun kita. Meskipun menghadirkan ini tidaklah mudah, ya. Saya juga masih sering kali memang perlu cara untuk menghadirkan rasa-rasa khusyuk ini. Tetapi mindset, ya, cara pandang kita dalam sholat, gunakanlah cara pandang sebagaimana Rasul menyampaikan kepada Bilal bin Rabah bahwa sholat itu sejatinya adalah istirahat, ya. Jadi Rasul menyampaikan kepada Bilal bin Rabah, ya, bahwa istirahatlah engkau dengan sholat. Nah, kadang saya berpikir bagaimana, ya, kita mencoba untuk bertafakur tentang konsep istirahat dalam sholat itu. Oh, ternyata apa? Ternyata saat kita sholat, ya, kita coba misalkan niatkan karena Allah, fokus, ya, untuk beribadah kepada Allah, hilangkan misalnya urusan-urusan dunia yang melenakan dan melupakan kita kepada Allah, gitu kan. Dan sholat itu sejatinya, ya, sebagaimana proses mi'raj begitu, ya, adalah komunikasi vertikal kita, gitu kan, kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Ketika kita sholat, bayangkan, ya, ketika kita sholat, tiba-tiba ada kejadian, misalnya seperti Abbad bin Bisri itu, ya, terpanah dan lain sebagainya. Ya, orang-orang kan malah ingin ketika dia ini katakanlah akhir hayatnya, ingin banget akhir hayat ini berada dalam keadaan sedang mengingat Allah. Salah satunya adalah dalam keadaan sholat, begitu. Artinya, saat kita fokus khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sholat, maka sesungguhnya itu adalah keadaan yang sangat 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 tenang dan sangat-sangat membuat kita ini nyaman, seharusnya begitu. Nah, jadi tadi, ya, sholat adalah hadiah ataupun oleh-oleh yang diberikan, diturunkan begitu dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi sholat ini jangan dianggap sebagai suatu hal yang memberatkan kepada kita semua, tetapi sebagai sesuatu yang membuat kita semakin ingat bahwa sholat ini secara sejarah atau oleh-oleh dari langit ketujuh. Yang kedua adalah Isra Mi'raj ini hikmahnya adalah menyampaikan kepada kita, khususnya kaum muslimin, ini adalah para kaum terpelajar, untuk mengaktifasi hati dan akal, ya.
untuk mengaktifasi hati dan akal, gitu kan. Kalau kita tahu ya, Abu Jahal Abu Jahal itu kan artinya apa ya? Jahal itu kan bodoh ya. Bodoh ya. Abu Jahal begitu kan. Nah, kalian tahu nama aslinya Abu Jahal itu apa? Abu Hakam. Apa namanya? Orang yang apa berhikmah begitu ya. Abu Hakam gitu. Tapi ketika dia katakanlah tidak bertauhid begitu kan, itu mendapatkan sebutan sebagai Abu Jahal begitu. Nah, jadi kalau kita bisa lihat, apakah misalnya Abu Jahal ini tidak cerdas? Apakah Abu Jahal ini tidak pintar? Apakah orang-orang yang melawan Rasulullah SAW kala itu tidak pintar? Apakah sosok seorang Qarun itu tidak cerdas? Salah. Mereka itu memang berilmu begitu. Bahkan Qarun aja yang kita kita tahu ya adalah manusia yang diberikan apa namanya kelebihan harta begitu kan. Tetapi karena dia bilang Qarun ini, aku mendapatkan semua harta ini karena ilmuku begitu. Ya, bukan disandarkan kepada Allah, tapi menyampaikan karena ilmuku begitu. Karena ilmu yang aku miliki. Begitu kan. Nah, sehingga apa? Akhirnya Allah cabutlah kemudian kenikmatan itu dari sisi Qarun begitu. Berbeda dengan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan kekuasaan, yang diberikan harta, yang diberikan istana begitu ya. Namun kemudian Nabi Sulaiman menyampaikan bahwa semuanya ini semua adalah ujian bagi diriku. Nah, dalam perkara Isra wal Mi'raj ini sesungguhnya mengaktifasi dan mengingatkan kepada kita semua bahwa sebagai seorang intelektual muda, sebagai seorang pemuda, kita dalam belajar, dalam kuliah, tidak sekedar mengaktifasi urusan akal saja, tetapi juga dampingilah dengan hati. Ya, adanya hati dan akal. Ketika akal ini berpikir, maka hati berzikir. Ketika akal ini kemudian berpikir, maka dia harus terkoneksi dengan hati. Hati ini adalah kita sampaikan sebagai bagian dari keimanan. Nah, hal inilah yang kemudian kita lihat juga saat Rasulullah SAW sebelum melakukan proses Isra Mi'raj itu, hatinya dibersihkan dulu untuk kali keduanya. Ya, yang tadinya misalnya diambil kemudian apa namanya dari hatinya itu dibelah begitu kan dadanya begitu ya. Nah, lalu dibenamkanlah kemudian hikmah, keyakinan dan lain sebagainya, begitu kan? Nah, kita lihat perkara-perkara kemajuan Islam, perkara-perkara kemajuan kita itu sejatinya adalah keselarasan akan hati dan akal kita. Ya, kita bisa belajar ya dari Abu Bakar yang tadi saya sebutkan di awal bagaimana ilmu itu senantiasa disandarkan dengan hati. Ilmu disandarkan dengan iman. Nah, yang ketiga adalah kita lihat ketika proses Isra wal Mi'raj itu ada satu kondisi di mana Rasul diberikan pilihan. Ya, diberikan pilihan oleh malaikat. Ya, malaikat Jibril kala itu, wahai Rasul, engkau ini mau pilih yang mana begitu. Nah, dan Rasul begitu kan, di antara pilihan-pilihan ya hamar, kemudian susu begitu, Rasul memilih susu. Nah, lalu disampaikanlah kemudian apa namanya hikmah begitu ya. Saat Rasul itu memilih susu, di mana Rasul itu artinya memilih fitrah. Bayangkan kalau misalnya kala itu Rasul ini memilih khamar, niscaya umat-umatnya itu adalah umat-umat yang tersesat. Nah, maka daripada itu kita lihat juga begitu kan apa namanya luar biasanya ya Rasulullah SAW itu pengorbanan untuk kita semua. Salah satunya adalah memastikan bahwa kita adalah umat yang tidak sampai kemudian menjadi umat-umat yang tersesat karena wasilahnya Rasulullah SAW itu memilih susu, tidak memilih khamar, begitu kan. Nah, ikhwati iman semua, berbicara masalah sholat,
berbicara masalah kita mengaktifasi hati dan akal kita, berbicara masalah pilihan-pilihan yang Rasul pilih sehingga ini berdampak ya kepada kita saat ini, sesungguhnya itu harusnya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ketika kita berbicara masalah ketakwaan ini begitu kan, maka kita bisa coba melihat dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya kala itu ya, tentang apa? Tentang perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Lalu Rasulullah menjawab, taqwallahi wa husnul khuluqi, bahwa bertakwalah kepada Allah dan berakhlaklah yang baik. Nah, lantas Rasul pun ditanya kembali ya, tentang perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Lalu Rasul kemudian kembali menjawab, ya, wasaila an aktsari ma yudkhilun nar ma yudkhilun nas an-nar faqla. Artinya perkara yang disebabkan karena mulut dan kemudian juga karena kemaluan. Nah, jadi kita lihat ya, dalam perkara-perkara Isra wal Mi'raj ini juga mengasah masalah keimanan kita. Isra wal Mi'raj ini juga adalah mengasah ketakwaan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena salah satunya adalah salah satu ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa menjalani tiang agama itu adalah sholat, begitu kan. Nah, di mana kemudian ya implementasi kita dalam melaksanakan sholat itu adalah ujian ketakwaan kita semua. Nah, ketika kita bertakwa, pertanyaannya kan apa kira-kira ya dampak gitu atau keuntungan begitu ketika seorang itu bertakwa. Ya, ada setidaknya dari beragam banyak kelebihan dan keuntungan dari ketakwaan seseorang, itu ada 3 hal. Ya, ada 3 poin yang ini dari atau diambil dalam surah At-Tolaq gitu. Nah, wa may yattaqillah yaj'alallahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ya, jadi saat kita memahami bahwa Isra Mi'raj ini menghadirkan perintah sholat, lalu kita menjalankan sholat itu dengan sebaik-baiknya, dalam rangka kita untuk bertakwa kepada Allah, maka yang pertama, wa may yattaqillah yaj'alallahu makhraja, bahwa bertakwanya kita kepada Allah, di mana Allah akan membantu kita mengadakan baginya jalan keluar. Jadi masalah-masalah kita yang kita dapatkan, entah kita sulit keuangan, entah kita susah buat ngafalin, entah kita misalnya ragam permasalahan-permasalahan kita yang membutuhkan jalan keluar. Jangan cuma menggunakan akal saja, tetapi juga menggunakan hati. Ya, jangan kita terbiasa hanya menggunakan akal, tetapi perlu melibatkan hati. Ketika kita menggunakan akal dan melibatkan hati, dalam konteks ketakwaan ini, Allah akan yaj'allahu makhraja, menghadirkan baginya jalan keluar. Dan tidak hanya jalan keluar, ketika kemudian seseorang itu wamayyatakillah, saat seseorang itu bertakwa kepada Allah, lalu apa yang juga didapatkan? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, saat kita kesulitan keuangan, saat kita misalnya bingung, kita mau pilih kuliah yang mana, saat kita bingung, kita mau mengambil judul skripsi yang mana, misalnya begitu ya, atau kita bingung dari mana kita untuk biaya wisuda dan lain sebagainya, maka wa may yattaqillah, kita senantiasa untuk bertakwa kepada Allah. Saat kita bertakwa kepada Allah, maka wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka kita akan diberikan suatu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Dan ternyata ya, ketika kita bertakwa, tidak sekedar itu. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajran. Ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan akan melipatkan ganda pahala-pahala bagi kita semuanya. Ya. Nah, jadi ada korelasi itu antara perintah sholat, lalu menjalankan sholat atas dasar ketakwaan, dan hubungan antara ya ketakwaan yang kita jalani dengan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Nah, sehingga apa yang kemudian bisa kita petik dalam kajian kita di malam hari ini, bahwa sesungguhnya perkara-perkara kehidupan kita adalah perkara-perkara yang tidak sulit selagi kita dekat dengan Allah. Ya, saat kita bertakwa, Allah akan memudahkan segalanya. Sing yakin, ya, sing yakin gitu. Ini masalah hati, teman-teman semuanya. Ini masalah hati untuk kita hadirkan. Ya, dan yang kedua, apa yang kita bisa ambil kesimpulannya, bahwa jangan biasakan hanya kita menggunakan akal saja, tapi juga menggunakan hati yang tertaut akan keimanan. Ya, tidak sekedar kita berfilsafat, tapi memahami tentang wahyu yang melatar belakangi itu semua. Saat kita membaca Al-Quran, tidak sekedar membaca Al-Quran ini hanya dengan menggunakan akal saja dalam tanda kutip, tapi juga hadirkan hatinya. Ya, hingga kita bisa memahami bahwa Al-Quran adalah sumber epistemologis dari suatu ilmu pengetahuan. Sumber dari segala macam ilmunya. Meskipun sekali bahasa dalam Al-Quran ya belum bisa dibuktikan dalam suatu masa, tetapi kita harus yakin bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran ya, bila itu dalam perkara-perkara suatu yang berbentuk dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, itu biasanya dibuktikan dengan perkara-perkara ilmiah di kemudian hari. Yang ketiga adalah bagaimana kita memahami ya, setelah tadi kita menghadirkan hati akal itu ya, kita tidak pahami bahwa Isra wal Miraj ya, itu adalah perjalanan yang Allah berikan kepada Rasul, di mana sebelumnya Rasul mengalami tahun kesedihan. Nah, kalau bahasa kitanya ya jangan put ya, atau jangan putus asa saat kita bersedih. Kalau kita dihadapkan itu semua dengan kesedihan, maka jalannya dengan penuh keimanan. Karena pasca kesedihan-kesedihan yang datang, pasca kita lulus dari ujian-ujian tersebut, maka Allah akan siapkan ya balasan-balasan terbaik untuk kita semua. Nah, baik ikhwati iman semalam hari ini mampu membuka cakrawala kita dan kacamata kita semua dalam memahami Isra wal Miraj ini. Dan selanjutnya mari bila ada dan masih ada waktu, kita bersama-sama untuk diskusikan lebih jauh lagi. Wallahu a'lam bishawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Berikut tadi pemaparan materi dari Ustaz Rijal yang sudah disampaikan. Sebenarnya masih ada waktu ya sampai 9:10, tapi mungkin kita lanjutkan saja ke seksi diskusi ya. Mangga untuk teman-teman yang tadi sudah mencatat pertanyaan, boleh boleh sih kalau misalnya ingin open mic ya, disampaikan secara langsung juga boleh, ataupun lewat public chat ya, boleh ditulis. Mangga, apakah ada yang ingin bertanya? Ini kita berdiskusi sampai 21.30 ya. Mungkin nanti cukup panjang ya. Jadi menyesuaikan ya. Kalau ada kita tampung, kalau ada nanti kita tutup. Mangga yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ini kalau biasanya kalau kajian malam-malam itu memang sengaja ya. Kalau lama-lama teh
suka tunduh ya, gitu. Jadi kita coba untuk perbanyak diskusi saja. Betul, itu ada yang mau bertanya ya? Alhamdulillah ya, sudah ada ini. Oke, saya bacakan ya. Dari Akhina Aji Permana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aji Permana dari mahasiswa Universitas Al-Kariyah Cilegon ya. Wah, lumayan jauh ya, luar Tasik ya. Saya ingin bertanya mengenai tasbih yang sempat dijelaskan oleh Pak Ustadz di kajian malam ini. Tentunya semua insya Allah pada paham mengenai penggunaan bacaan tasbih untuk Allah, yaitu untuk mensucikan Allah. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah orang yang menggunakan media tasbih untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, dengan mengamalkan bacaan-bacaan tertentu. Hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Yaitu dari Kina Aji. Boleh dijawab oleh Ustadz. Baik, ya. Pertama begini ya, Masya Allah. Ini salam silaturahim ya dengan Aji Permana dari Universitas Al-Qaeda Cilegon. Nah, jadi yang pertama kita perlu pahami terlebih dahulu ya tentang misalnya bagaimana media kita di dalam katakanlah menghitung ya atau penggunaan cara-cara kita untuk berzikir. Nah, kalau kita misalnya melihat ya tentang sesuatu yang itu diriwayatkan di dalam hadis begitu, atau misalnya di hadis kita bisa akan menemukan ada salah satu hadis yang itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, di mana intinya hadis tersebut kan hendaklah ini ya atau melafalkan kalimat-kalimat subhanallah ya, bertakbir itu adalah menyucikan Allah begitu. Nah, dan hitunglah dengan ujung jari jemari kalian gitu. Dengan ujung jari jemari kalian karena itu semua akan ditanya dan diajak bicara pada hari kiamat. Janganlah kalian lalai yang membuat kalian lupa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita melihat terlebih dahulu ya, bagaimana misalnya konteks ya secara eksplisit dalam penggunaan media di dalam kita bertasbih adalah memang lebih afdal menggunakan jari jemari. Nah, namun pertanyaannya, bagaimana apakah menggunakan media-media yang lain begitu? Kira-kira boleh atau enggak begitu kan? Nah, ikhwati iman semua ya, ketika kita berbicara misalnya penggunaan media-media yang lain, kita perlu lihat dulu ya, menggunakan jari atau menghitung tasbih dengan jari ya, itu dianjurkan atau disunahkan. Gimana ketika Rasul menyampaikan bahwa bertasbih dan hitunglah dengan jari kalian gitu ya, karena jari jemari ini akan diminta di katakan di akhirat kelak begitu, dimintai pertanggungjawabannya untuk berbicara dan menyampaikan tentang apa yang sudah kita lakukan dengan jari jemari. Nah, lantas penggunaan biji dan kerikil ataupun hal-hal dan sebagainya yang kaitannya itu dengan konteks sebagai media dalam konteks tasbih itu ya, maka sejatinya itu adalah suatu hal yang baik begitu ya. Nah, karena apa namanya, ada salah seorang istri Rasul itu yang ketika bertasbih itu ya menggunakan kerikil lalu kemudian Rasul itu membiarkannya. Kita tahu ya, ketika suatu hukum itu katakanlah diperbolehkan ya, selain apa yang disampaikan oleh Rasul yang secara jelas disampaikan kebolehannya, kalau Rasul membiarkan sesuatu pun ya, itu artinya adalah sesuatu yang juga bisa kita jalankan. Nah, namun begitu kan, kaitan dengan konteks bertasbih misalnya beragam pendapat para ulamanya. Nah, kita tidak akan masuk ke sisi itu ya, sehingga kita tidak misalnya menghakimi itu salah ini benar. Kalau misalnya pakai pakai jari ini yang paling benar dan lain sebagainya. Nah, namun saat misalnya menggunakan ya dalam artian media nih, begitu kan. Lalu misalnya dengan doa-doa yang itu tidak jelas, ya dalam artian tidak jelas itu apa namanya, bacaan-bacaan tertentu yang tidak ada ya kaitan dengan apa namanya, Al-Qur'annya
as-sunnahnya begitu ya, dan juga yang sifat-sifatnya tidak ada riwayat-riwayatnya begitu, entah juga yang diajarkan oleh para ulama, maka sebaiknya memang itu kita tinggalkan dan pilih bacaan-bacaan yang memang jelas ya. Jadi entah itu misalnya sanad riwayat hadisnya jelas atau ijazahnya jelas. Ya, kalau biasanya dari kalangan-kalangan apa namanya NU itu ya, biasanya ada bacaan-bacaan yang itu tuh selaras misalnya dengan ijazahnya dari misalnya ulama di Bangkalan Madura dan seterusnya. Nah, dalam perkara-perkara lagi katakanlah ya kapasitas misalnya sumber ijazahnya itu dapat dapat divalidasi ya, begitu kan. Maka mudah-mudahan itu sebagai suatu kebaikan tanpa kita melebih-lebihkan misalnya suatu bacaan atau kebiasaan-kebiasaan tertentu. Ya, namun ketika kita misalnya ragu ya sebaiknya kita kemudian coba untuk apa namanya memvalidasi itu semuanya ya. Nah, mudah-mudahan nanti coba dispesifikasikan oleh Adinda Aji Permana ini kira-kira bacaan apa nih ya yang sekiranya memang dijadikan katakanlah problem atau seringkali digunakannya. Karena kalau misalnya menghukumi bacaan ini secara umum ya, nah ini memang cukup panjang lagi untuk didiskusikan. Gitu, walau a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas ya. Semoga bisa terjawab ya untuk tadi. Berarti boleh ya, asalkan masih esensinya tasbih kita mengingat Allah, memuji Allah gitu ya. Tapi pertanyaan selanjutnya ya dari Kina Ramadan ya, kalau nggak salah. Ikhwan kan ya. Kalau mau on mic juga enggak atau ya atau ditulis di kolom chat. Halo, Ramadan ya. Ya. Moderator izin bertanya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ramadan Sukmawardani. Di sini saya ingin bertanya mengenai poin ya tadi itu mohon maaf sebelumnya jika tetapi tadi saya mendengar Pak Ustadz bilang gerakan sholat bukan gerakan langit ketujuh. Di sini saya menemukan sedikit kerancuan. Ya, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ya dari Ramadan. Jadi apa yang saya sampaikan tentang sholat itu ya, jadi tidak dalam konteks pemahaman secara tekstual ya. Jadi gerakan sholat langit ketujuh itu bukan misalnya kita menganggap bahwa itu sebelum Rasul itu tidak ada misalnya gerakan-gerakan sholat yang dilakukan oleh para nabi dan Rasul. Jadi saya luruskan ya, supaya misalnya ini tidak menjadi suatu kerancuan buat kita semua. Nah, dimaksudkan dalam konteks gerakan atau sholat itu begitu ya, adalah dimaksudkan bahwa perintah kewajiban sholat itu muncul saat proses Isra wal Mi'raj itu. Nah, sehingga ya dalam perkara-perkara kita melakukan gitu, bahwa perintah-perintah ini ada perintah yang muncul ini dari langsung ya saat melakukan proses perjalanan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara Isra Mi'raj ini. Ya, jadi dalam kerangka gerakan itu bukan berarti misalnya itu hanya atau
diberikan secara tekstual di dalam konteks langit ketujuh ya, tetapi sebagai katakanlah perintah kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang diberikan saat perjalanan Rasulullah SAW melaksanakan Isra wal Mi'raj ini. Begitu ya, Ramadan ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih jawabannya. Ya, alhamdulillah semoga terjawab ya. Baik, ini ada nanya selanjutnya. Khalifah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ami Khalifah dari Universitas Perjuangan. Wah, tetangga nih ya. Pertanyaannya, bagaimana ya Ustadz tips untuk lebih meningkatkan keistiqomahan kita sebagai seorang yang ingin terus-menerus berbuat baik, tetapi selalu banyak ujian dari lingkungan sekitar ketika melakukannya. Bagaimana juga untuk menyikapi ujian tersebut ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung. Ini pertanyaannya menarik ya. Jadi saudari Ami Khalifah dari Universitas. Nah, yang begitu kan, kita perlu memahami bahwa lingkungan ya itu sangat mempengaruhi tentang diri kita. Ya, circle-circle yang di sekitar kita itu sangat mempengaruhi katakanlah aktivitas-aktivitas kita. Nah, makanya ada empat golongan yang itu diharamkan dari api. Katakanlah sikap seseorang dengan seseorang yang lain. Ada golongan hayyin, ada golongan layin, ada golongan qarib, dan ada golongan sahlin. Ya, ada orang yang dia itu cenderung ya hayyin. Kemudian ada orang-orang yang dia itu cenderung tenang, tidak gerasa gerusu, gitu ya. Kemudian ada qarib. Qarib itu adalah orang yang dia senantiasa akrab kepada orang lain. Nah, lalu ada sahlin. Sahlin itu adalah orang yang notabene dia senantiasa memudahkan urusan-urusan orang lain. Nah, jadi kita lihat ya, ternyata dalam perkara-perkara hubungan kita dengan manusia yang lain, itu bisa menjadi alasan-alasan kita di dalam proses dipadamkan dari api neraka. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita meningkatkan keistiqomahan ya sebagai seorang yang ingin terus-menerus berbuat baik tetapi selalu banyak ujian. Beberapa tips ya, kita perlu nilai dulu ya kira-kira circle kita ini apakah memiliki tarikan yang kuat dibandingkan dengan tarikan kita untuk menjadi baik begitu. Kalau tarikannya lebih kuat untuk dibandingkan dengan tarikan kita menjadi lebih baik ya, maka apa yang bisa kita lakukan? Nah, maka sebaiknya gitu kan ya kita sampaikan kepada mereka begitu ya, bahwa kita ini misalnya sedang belajar untuk berusaha jadi baik. Misalnya kita kalau seringkali diajak nongkrong ya, nongkrongnya misalnya nongkrong yang tidak ada manfaat, misalnya malah menghabiskan waktu. Kita sampaikan kepada teman-teman kita ya bahwa misalnya kita sedang saat ini fokus untuk mempelajari ilmu agama dan seterusnya. Nah, ya menjauh ya dari lingkungan awal kita gitu kan, bukan begitu, tapi yang terpenting kita misalnya bisa sampaikan kepada mereka bahwa kita ini sedang belajar untuk beristiqomah dalam melakukan kebaikan dalam belajar misalnya, dan dalam perkara belajar ini kalian misalnya sampaikan saya misalnya tidak bisa untuk misalnya nongkrong lagi biasanya atau melakukan hal-hal yang misalnya melampaui batas. Nah, yang kedua gitu kan, kita juga bisa ukur kalau ternyata misalnya ya circle kita ini bisa misalnya dipengaruhi atau juga didampingi oleh kita. Kenapa tidak ya kita ini ya mencoba untuk mengajak teman-teman kita gitu kan untuk belajar beristiqomah bersama-sama. Nah, ketika kita punya lingkungan yang itu tidak mendukung terhadap kita, maka kita perlu memerlukan lingkungan yang lain. Ya, nanti masuk ke lingkungan lain yang itu adalah circle-circle yang positif, ya, maka caslah kemudian katakanlah semangat dan keistiqomahan kita di sini, lalu
kita katakanlah berikanlah ya kebaikan-kebaikan kepada kita yang sebelumnya gitu. Yang kedua, kita perlu sampaikan ya bahwa ada apa namanya himbauan ya para umat itu, entah dia misalnya beruzlah itu adalah menyendiri lalu bergaul begitu. Nah, namun gitu kan rekomendasi untuk bergaul oleh Rasulullah SAW disampaikan kepada kita semua adalah bergaul dan juga disertai dengan bersabar. Jadi ada hadis yang menyampaikan ya bergaul dan bersabar. Jadi di dalam kita masuk dalam lingkungan sesuatu, berteman dengan orang-orang di sekitar kita, ya itu tentu jelas dinamikanya itu pasti ada begitu. Nah, maka kuncinya adalah dengan kita menjaga definisi ya secara terminologi dari sabar itu adalah kita menahan begitu ya. Nah, ini adalah apa namanya rumusnya. Kalau ingin kita banyak bergaul, maka harus tahu juga itu didampingi dengan bersabar. Kalau misalnya lingkungan kita ini benar-benar ya, udah parah banget gitu kan, tapi jarang sih ya ketemu yang parah banget di Indonesia mah ya, atau di zaman sekarang ini deh. Maka beruzlah ya atau kemudian menyendiri begitu ya. Nah, namun pilihan-pilihan beruzlah ya itu ada pilihan-pilihan atau checklist-checklistnya begitu ya. Nah, lebih baik kita berusaha untuk bergaul namun senantiasa untuk bersabar. Nah, dan terakhir bagaimana sekiranya kita untuk bisa senantiasa beristiqomah, kita harus mendampingi bahwa temannya istiqomah adalah istighfar ya. Nah, dan setiap orang, setiap manusia itu pasti diuji ya keimanannya, yazid wa yanqus, dan istiqomah itu bukanlah. Nah, maka yang paling konkret yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah mulai dengan ibadah-ibadah yang mungkin bisa kita lakukan, yang mudah bisa kita lakukan ya sebagai terapi kita. Misalnya ya, kalau kita targetkan bismillah saya coba istiqomah dulu deh, sholat sunnah duha 2 rakaat setiap pagi. Istiqomah aja dulu. Jadikanlah itu misalnya sebagai apa namanya terapi kalian semua. Nah, kalau itu udah istiqomah, nambah dan sebagainya. Lakukan sesuatu hal yang sekiranya ya itu sebagai ini kemampuan saya nih, gitu ya. Nah, kalau bisa dipaksakan, paksakan itu lebih baik, gitu kan. Nah, jadi kita jalankan mulai dengan sesuatu yang sifatnya lebih dan lebih baik lagi. Nah, yang kedua begitu ya. Nah, senantiasanya apa namanya gadget zaman anak-anak milenial sekarang itu kan nggak lepas dari gadget ya. Nah, misalnya kita install tuh aplikasi-aplikasi yang sifatnya ini pengingat kepada kita semua. Ya, jadi ketika buka layar HP, layar gadget, ada hadis, ada ayat Al-Quran yang senantiasa mengingatkan kita semuanya. Nah, yang ketiga, begitu kan, apa namanya, ketika kita bicara masalah lingkungan, itu biasanya kan lingkungan itu kan adalah sekarakter dengan kita. Ya, nah kalau misalnya lingkungan kita ini tidak mendukung, ya, maka kan pertanyaannya apa namanya? Oh, mungkin lingkungan kita itu sebelumnya adalah lingkungan yang buat kita nyaman. Tapi sekarang saat kita ini sedang belajar menjadi lebih baik lagi, tiba-tiba lingkungan itu merasa kita ini merasa tidak nyaman di sana, begitu ya. Nah, saran saya begitu kan, sebaiknya begitu. Nah, kalian coba ya watawasau bil haq watawasau bisawab begitu. Menasihati dalam kebaikan dan kemudian dalam kesabaran. Gitu ya. Nah, kita diskusikan kira-kira bagaimana teman-teman kita nih. Ya, kalau kita merasa keganggu kira-kira sampaikan gitu ya. Nah, sehingga pada akhirnya apa? Semua paham ya dengan proses yang kita lalui begitu kan. Namun kita pun tidak tiba-tiba nih ya, tiba-tiba menjadi orang yang loh kok begini begitu ya. Orang-orang yang misalnya berbeda daripada kita yang biasanya gitu ya. Nah, jadi itu ya jalani ibadah kita dengan keistiqomahan dan pahami keistiqomahan itu tidaklah artinya kita tegak lurus ya, tidak naik tidak turun, pasti ada naik dan turunnya. Maka temanilah istiqomah itu dengan senantiasa kita beristighfar. Saat kita turun,
maka carilah teman yang dapat mencas energi spiritual kita. Saat kita naik, ya, maka carilah kawan yang dapat menyerap energi spiritual kita. Nah, sehingga ada kala kita bersabar, ada kala kita bersyukur. Ya itu tadi jawabannya. Semoga terjawab. Mungkin Anda juga bisa izin menambahkan gitu ya. Kalau kita betul ya, diusahakan kita itu mewarnai ya, bukan terwarnai. Jadi kita juga betul tadi watawasobil hak watawasobil ya. Jadi mengingatkan ya, dan juga kita juga bisa memberikan manfaat gitu ya mengenai Islam gitu, tapi jangan sampai terwarnai. Oke. Ada lagi nih yang ingin bertanya. Dari Ufina Lindra Triana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lindra Triana dari Unsil ya. Bertanya, seperti yang dikatakan bahwa Allah Taala memberikan sesuai dengan kapasitas keimanan seseorang, dan tentang keimanan seseorang hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Pertanyaannya, bagaimana cara membedakan bahwa musibah yang jadi merupakan ujian yang dapat meningkatkan derajat atau justru merupakan azab atas dosa-dosa kita selama ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya. Bangga Ustadz bisa langsung dijawab. Baik, Masya Allah ya. Ini pertanyaan yang luar biasa ya dari Saudari Indra Triana ya, Masya Allah. Jadi ini menarik ya, bahwa pertama kita berangkat terlebih dahulu dari terminologi ujian. Ya, jadi ujian itu satu sisi ya seringkali dikaitkan dengan bala. Nah, atau sinonimkan ya dengan konteks musibah. Nah, dan ada istilah-istilah lain yang selaras dengan itu. Musibah, bala, kemudian azab ya, kemudian iqab, dan kemudian fitnah. Nah, kata-kata ini yang memiliki definisi-definisi yang selaras tentang hal tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gitu kan, bagaimana nih ya cara membedakan bahwa musibah yang terjadi merupakan ujian yang dapat meningkatkan derajat atau justru merupakan azab atas dosa-dosa kita selama ini. Nah, ikhwati fillah semua, ikhwati iman semua, begitu kan? Ketika kita berbicara masalah ujian yang datang kepada kita semua, ya, maka output akhir dari suatu ujian itu adalah hilangnya dosa-dosa kita. Ya, bahwa seorang itu akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan. Ya. Nah, cobaan hingga apa? Gitu kan. Nah, hingga kemudian dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih tanpa dosa. Ya. Nah, jadi kita lihat ya, dalam hadis ini cobaan yang digunakan itu adalah menggunakan kata bala, gitu kan, menggunakan kata bala begitu. Nah, dan kalau kita lihat kata bala ini pun, ya, ini sama seperti yang apa namanya berada dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Ya, kalau antum misalnya buka surah Al-Baqarah ayat 155 itu, bahwa bala atau ujian itu bagi seorang manusia begitu ya. Setidaknya kalau tertulis dalam Al-Baqarah ayat 155 itu mencakup setidaknya 5 hal, tentang ketakutan, kurangnya harta, kurangnya jiwa, atau kemudian kurang-kurangnya buah-buahan. Nah, dan dari itu semua begitu kan, entah itu bala, entah itu musibah ya, entah itu azab, entah itu iqab, atau entah itu fitnah begitu kan. Nah, bagi kita sebagai seorang muslim, cara kita menghadapinya adalah dengan cara kita untuk dengan bersabar. Nah, bagaimana cara kita dengan bersabar menghadapi musibah itu? Salah satunya adalah menggunakan kalimat istirja, ucapan kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
inna ilaihi raji'un tidak sekedar untuk ucapan dalam berbelasungkawa, tetapi juga dalam kita menghadapi entah itu musibah atau juga hal-hal yang lainnya. Nah, ketika seseorang itu bahwa musibahnya ya, musibah katakanlah itu dia dapatkan, begitu kan, entah misalnya yang dia rasakan sebagai suatu azab dan sebagainya, tapi dia harus yakinkan, ya, musibah itu yang seringkali juga disampaikan sebagai azab dan sebagainya, begitu kan, didefinisikan adalah sebagai sesuatu yang menyakiti orang mukmin. Jadi apa saja yang menyakiti orang mukmin itu disebut sebagai musibah. Ini disampaikan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Daud begitu. Nah, dan ketika kita bicara musibah, entah itu azab, entah itu bala dan sebagainya, itu disebabkan atas kesalahan-kesalahan kita. Namun, ketika kita bertaubat ya, Allah akan mengampuni kita dengan sebanyak-banyaknya. Nah, maka daripada itu coba kita sambungkan begitu ya. Nah, kalau dari saya begitu kan, sebaiknya gitu ya, kita dibandingkan misalnya berfokus dalam membedakan ini musibah atau azab begitu. Nah, mau itu musibah, itu azab, itu bala, itu fitnah dan lain sebagainya, kita berfokus dengan cara kita menghadapinya, ya. Nah, yang pertama tadi dengan bersabar. Dengan bersabar adalah ciri benarnya iman dan ciri kita bertakwa. Buka surah Al-Baqarah ayat 177. Nah, sabar juga cara kita atau ciri kita dicintai oleh Allah. Ya, buka surah ketiga ayat 146. Dan kemudian kita bersabar, kita akan mendapatkan suatu pahala yang tiada batasnya. Buka surah 16 ayat 96 dan Az-Zumar ayat 10. Begitu ya. Nah, jadi cara kita menghadapinya dulu. Gitu. Lebih baik fokus kepada cara kita menghadapinya dengan bersabar, ya. Karena ujung dari sabar itu Allah biasanya memberikan kepada kita suatu kebaikan-kebaikan. Nah, yang kedua, begitu kan, ya, menyikapinya dengan sabar, ya. Nah, yang kedua adalah menyikapinya juga dengan bahwa ini semua adalah peringatan Allah, gitu. Nah, peringatan Allah yang akhirnya mendorong kita untuk menyampaikan bahwa kita harus senantiasa bertaubat ya untuk menghindarkan diri dari azab begitu. Nah, jadi kita bersabar, lalu kita bertaubat. Entah itu ujian yang sifatnya misalnya kita rasa ini ujian mungkin meningkatkan derajat dan sebagainya, tetapi tetap ya kita dampingi itu semua dengan bertaubat. Nah, yang ketiga begitu kan, yang ketiga adalah dengan cara kita setelah tadi bersabar, kemudian kita bertaubat begitu ya. Yang ketiga, cara kita menghadapi itu semua ya dengan kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Karena Allah itu mencintai kita, ya. Allah itu mencintai kita, Allah itu sayang sama kita. Gitu kan. Bahkan dalam penciptaan kita pun ya, Allah mengabarkan para penduduk langit gitu dalam surah Al-Baqarah ayat 30 begitu. Nah, ketika kita jauh dari Allah dan tanda kutip ya. Nah, menggunakan caranya supaya kita dekat dengan Allah kembali begitu. Dan seringkali caranya itu adalah dengan kita sebut sebagai musibah, sebagai ujian dan lain sebagainya. Ada suatu permisalan ya, misalnya ini nih ya, Rijal tuh ada di lantai 6 ya, lantai 6. Nah, kemudian Rijal itu ingin manggil seorang temannya yang satu lantai pertama begitu. Nah, Rijal manggil temannya ya, awalnya manggil temannya itu dipanggil-panggil nggak dengar-dengar gitu ya, gitu kan. Itu nggak dengar gitu, manggil Ramadan kan, dipanggil. Dan sedang pakai uang, mungkin pakai uang ini deh, dia keluarkan uang 100.000 kertas ya. Meureun pakai uang kertas ieu mah lihat ke atas uang kertas itu. Tapi bukannya ngelihat ke atas ya, temen
itu malah lihat ke tanah, ambil uang kan, ya dia tidak melihat ke arah rijal itu, begitu. Wah, uang 100.000, uang 10, itu nggak ngeliat ke atas. Akhirnya rijal berpikir begitu ya. Wah, iya masih gana temeh ieu teh nya, ku uang we 100 gitu ya. Lempar aja, kemudian peletok kena kepala begitu ya. Nah, ketika kena kepala, barulah kemudian temannya rijal ini lihat ke atas gitu. Gitu kan, naon maneh gitu ya, manggil-manggil saya begitu. Nah, biasanya ya gitu musibah datang gitu ya dan lain sebagainya datang kepada itu kan kita tuh susah diingetin ya. Ya, kita diingetin dikasih nikmat gak inget-inget. Ya, dikasih puluh tidak ngeliat gitu. Ya, dikasih 1.000 gitu kan ngeliat enggak saya ketika sama ya dilempar aja ke batu gitu, baru ngeliat ke atas gitu. Nah, jadi ini adalah cara-cara yang kemudian filosofinya kita ambil ya. Nah, jadi apa namanya tentang musibah ya, tentang azab dan sebagainya itu punya punya apa namanya sebab-sebabnya begitu ya. Nah, namun kita sebagai pribadi sebaiknya fokus kepada menyikapinya. Salah satunya ya adalah dengan tadi kita apa namanya sabar, kemudian kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita terakhir menangis? Ya, tanya ke dalam diri kita semua. Bisa jadi hati kita terlalu keras sehingga musibah yang kita datang pun kita anggap itu bukan sebagai musibah. Hati-hati ya. Kalau kita punya hati dan masih merasa apa yang kita dapatkan adalah sebagai suatu musibah atau sebagai suatu azab atau sebagai suatu cobaan, kita harusnya bersyukur. Kenapa? Karena hati kita masih sensitif, masih bisa merasakan peringatan Allah. Ya, auzubillah kalau misalnya kita ini sampai apa? Sampai diingetin adanya musibah, adanya bala sebagai hayahwe gitu ya. Saya nggak ada perubahan-perubahan apapun. Jadi bersyukur ya ketika kita merasakan itu dan sebaiknya hadapilah dengan tips-tips yang tadi begitu. Walau a'lam bishawab. Oke, insyaallah tadi filosofinya ya tepat. Oke, mungkin bisa dipahami pertanyaannya. Karena menunjukkan 21.30 ya residensi kita cukupkan sekian ya. Tapi teman-teman jangan dulu ini ya live dulu ya karena ada beberapa hal yang perlu diketahui ya. Jadi sebelum kita ini ada penyerahan sertifikat terlebih dahulu nih ya untuk Ustadz ya. Enggak dari panitia orang ingin di-share screen dulu. Ya, Masya Allah. Ya, ya ini Ustadz sebagai tanda terima kasih gitu ya dari kita Lekisi Ustadz mohon diterima gitu karena sudah memberikan materi yang luar biasa gitu ya untuk kita semua. Terima kasih Ustadz ya. Untuk teman-teman ya sekarang kita ada CBC juga ya. Tapi sebelumnya saya juga beritahu nanti ada presensi juga ya. Nanti ada linknya akan di-share ya. Barangkali kalau tidak di sini nanti di grup mungkin ya. Intinya nanti ada presensi juga, mohon diisi juga. Nah itu juga ada opsi pilihan tema gitu ya. Tema kajian yang akan kita laksanakan di minggu depan ya. Jadi teman-teman boleh nih yang saya request nih pengen kajiannya temanya ini gitu ya. Nah nanti boleh diisi gitu ya. Nanti untuk tema yang menarik bisa kita angkat ataupun yang terbanyak gitu ya bisa diangkat juga. Ya sudah ada presensinya ya, maka boleh diisi dulu. Terus sekarang kita sesi dokumentasi ya. Iwannya boleh dinyalakan kameranya. Ada beberapa nih ya. Ramadan bisa on cam yuk. Kita diskusi dulu. Diskusi dokumentasi.
Wah nih udah malam ya. Kayaknya teman-teman udah ada yang ngantuk gitu. Mangga yang lain boleh ya. Oke, semuanya. Kita dokumentasi dulu ya untuk mengabadikan. Walaupun tidak ada yang abadi gitu ya. Mangga oleh panitia boleh di capture ya. Saya bawa ya. Hitungan 3. Siap ya, insya Allah. 1, 2, 3. Oke, siap. Mau ganti gaya nggak nih? Atau udah cukup? Cukup sepertinya ya. Ya, oke baik. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya. Oh ya, masih ada waktu mungkin barangkali Ustadz ingin memberikan closing statement, boleh 1-2 menit gitu. Baik, sekalian pamit saja ya. Jadi baik ikhwati iman semua, bahwa kita hari ini tinggal beberapa saat lagi menuju bulan Ramadan ya. Nah, sebagaimana kita mengawali olahraga ataupun aktivitas-aktivitas yang lainnya, bahwa sebelum datangnya hari haknya itu biasanya adalah diisi dengan pemanasan-pemanasan. Jadi mari kita manaskan ya segala sesuatunya dari apa yang bisa kita lakukan sejak saat ini. Nah, dan di bulan Rajab ini kita memperingati Isra Mi'raj itu. Ya, salah satunya adalah kita coba untuk semakin ya meningkatkan kekhusyuan kita ya dalam melaksanakan ibadah sholat, karena jika ibadah sholat kita ini baik, insya Allah baik juga yang lainnya, meskipun perjuangan ya untuk mengistiqomahkan ya membaikkan sholat-sholat kita, entah kedisiplinannya, entah misalnya kekhusyuannya, entah juga hal-hal yang lainnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kemudian Anda sampaikan kepada ikhwati semua bermanfaat. Bila ada hal yang salah, ya itu mutlak karena pribadi saya sendiri. Namun bila ada hal yang bermanfaat, artinya Allah mengizinkan kepada kita semua mereguk hikmah meskipun itu sedikit dan meskipun itu sederhana. Dan mudah-mudahan hikmah-hikmah tersebut bermanfaat yang pada akhirnya bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, senang saya bisa bersilaturahmi dengan antum semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Bila hari ini kita bertatap muka secara maya, mudah-mudahan kita bisa bertatap muka secara langsung di lain waktu. Dan mudah-mudahan pertemuan malam hari ini menjadi juga wasilah kita bertatap dan bertemu di akhirat nanti. Walau alam sawab, billahi taufiq wal hidayah, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baik. banyak Ustadz. Nah, Oke, siap. Ya. Dari saya juga ada beberapa hal ya, mungkin yang menjadi catatan kita di pertemuan kajian kali ini. Jadi perlu kita bedakan antara Isra dan Mi'raj ya. Kalau Isra itu tadi perjalanan horizontal dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj sendiri perjalanan langit ya, mungkin dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Dan juga ada beberapa hal yang perlu kita ingat dan kita ilhami ya. Salah satunya mengenai ibadah sholat sebagai hadiah ya dari Allah. Semoga kita juga bisa menjaganya, minimalnya kita bisa khusyuk gitu ya dalam sholat gitu ya. Itu mungkin ya beberapa catatan. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua Ewafila yang sudah ya bertahan sampai detik ini ya di kajian ini. Saya Rijal Pamungkas dari jurusan Agroteknologi 2018. Mohon maaf ya apabila terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan. Sekian untuk kajian kali ini. Jangan lupa setelah ini ya istirahat ya. Terima kasih sudah hadir di kajian kali ini. Sekian. Oh ya, kita tutup dulu dengan doa ya. Oke, sebentar ya kita doa supaya ilmu yang kita dapat semoga diberkahi. Wildan masih stay ya? Insya Halo? Allah. Stay. Ya. Mangga boleh ditutup oleh doa oleh Wildan. Padanya saya persilakan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita sejenak menundukkan kepala, merendahkan hati untuk sekali bermunajat kepada Allah pada akhir acara kajian kita pada malam ini. Mari kita beristighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa Bapak Ibu kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan jadikanlah negara kami negara yang Engkau ridhoi, dan ampunilah segala kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami ketangguhan dalam segala ujian yang Engkau berikan dalam kehidupan ini. Jadikanlah kami sebagai generasi yang Engkau ridhoi, generasi yang Engkau lindungi, untuk terus menyuarakan menolong agamamu dengan perjuangan yang bisa kami lakukan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, jadikanlah ilmu yang kami dapat ini sebagai ilmu yang bisa menyelamatkan kami, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kepada Ahmildan yang sudah memimpin doa ya. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita dapatkan ya di malam hari ini bisa diberkahi oleh Allah dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian ya untuk kajian pada kali ini. Pesan dari saya mungkin ya, fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita sedang di bulan Sya'ban ya, mari kita pupuk keimanan kita untuk supaya kita bisa memanen nanti di bulan Ramadan nanti ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi presensi ya dan istirahat.